PSSI resmi memecat pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia terhitung mulai Senin 6 Januari 2025. Hal ini menambah daftar panjang pelatih asing yang pernah dipecat di timnas Indonesia saat lagi bagus-bagusnya. Berikut daftar selengkapnya. 1. Shin Tae-yong STI resmi dipecat oleh PSSI setelah menjalani 110 pertandingan dengan total 49 kemenangan, 21 kali seri, dan 40 kali menderita kekalahan. Timnas Indonesia selama era STI berhasil mencetak 216 gol dan 170 kali kebobolan. Alasan STI dipecat dari Timnas Indonesia disinyalir karena adanya ketidakcocokan soal taktik antara beberapa pemain diaspora. Pemain diaspora dikabarkan mengadu ke ketua PSSI dan hasilnya STY menghukum pemain tersebut untuk dicadangkan dan tidak dimainkan saat melawan Cina. Selain itu, alasan lainnya yang sering diungkit adalah permasalahan bahasa. STY yang hanya bisa berbahasa Korea dianggap tidak efektif untuk komunikasi ke pemain yang menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda. PSSI dikabarkan juga telah mengganti STY ke pelatih Belanda untuk memaksimalkan kemampuan pemain diaspora yang terus berdatangan mengisi skuad timnas Indonesia. Secara performa terakhir, STY memang membawa timnas Indonesia gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF. Akan tetapi, hal ini seharusnya tidak terlalu berpengaruh karena sejatinya sejak awal timnas Indonesia hanya membawa pemain U22 dan tidak punya target sama sekali di Piala AFF. 2. Luis Milla. Luis Milla merupakan pelatih timnas Indonesia mulai dari tahun 2017 sampai 2018. Luis Milla dipecat dari timnas Indonesia setelah menjalani 38 pertandingan dengan hasil 16 kali menang, 10 kali seri, dan 2 kali kekalahan. Luis Milla dipecat pada saat itu karena gagal memenuhi ekspektasi federasi saat Asian Games 2018 yang hanya sampai babak 16 besar dan juga ditimpa isu ketidakcocokan dengan federasi serta masalah finansial. Luis Milla dianggap sebagai pelatih yang memiliki gaya permainan yang menghibur dan paling sesuai dengan sistem sepak bola Indonesia yang disebut dengan Villanesia. Kontroversi terjadi saat Luis Milla melatih timnas Indonesia, yaitu jarangnya melakukan pertandingan persahabatan karena masalah finansial dan tidak mendapatkan lawan yang ideal. Kondisi ini membuat jumlah pertandingan Luis Milla bersama timnas Indonesia lebih sedikit dibandingkan pelatih lain. 3. Alfred Riedel. Alfred Riedel melatih timnas Indonesia sebanyak 3 kali. Pertama, Alfred Riedel melatih timnas Indonesia pada tahun 2010 sampai 2011, 2013 sampai 2014, dan 2016. Total Alfred Riedel memimpin pertandingan sebanyak 36 kali dengan total meraih 19 kali kemenangan, 8 kali seri, dan menderita 9 kali kekalahan. Alfred Riedel merupakan pelatih yang paling dekat dengan gelar juara Piala AFF yang pertama kalinya untuk Indonesia. Sempat bermain sangat bagus hingga babak semifinal. Sayang, keadaan berbalik di final dan memaksa timnas Indonesia takluk atas Harimau Malaya dalam 2 leg. Alfred Riedel bisa dibilang merupakan korban dari konflik internal PSSI yang membuatnya sampai melatih total 3 kali untuk timnas Indonesia. Riedel pertama kali dipecat oleh PSSI pada tahun 2011 karena sudah tidak sejalan dengan Ketua Umum PSSI saat itu, Johar Arifin Hussein, yang memilih pelatih Belanda Wim Risbergen sebagai pelatih timnas Indonesia. Riedel yang kembali menukangi timnas Indonesia di tahun 2013 sampai 2014 dipecat saat Piala AFF berakhir karena tidak mencapai target yang semestinya. Riedel kembali menangani timnas Indonesia pada tahun 2016 akan tetapi tidak merasa puas karena banyaknya kebijakan aneh federasi. Salah satunya pembatasan pemilihan pemain dalam satu klub maksimal hanya 3 pemain.
Akhirnya meskipun Riedel membawa timnas Indonesia ke babak final Piala AFF 2016 dan hanya kalah lawan Thailand, namun Riedel memilih untuk tidak lanjut melatih timnas Indonesia. 4. Ivan Kolev menangani timnas Indonesia sebanyak 2 kali pada tahun 2002 dan 2007. Kolev pada periode pertamanya hanya melatih di Piala AFF dengan prestasi mencapai final dan menjadikan timnas Indonesia tim terproduktif dengan mencetak 19 gol dan kebobolan base gol. Kolev kalah di final saat itu melawan Thailand melalui adu penalti dengan skor 2-4. Setelah itu, Kolev juga dipercaya menangani timnas Indonesia untuk Piala Asia 2004 dan berhasil meraih 1 kemenangan melawan Qatar, meskipun gagal lolos ke babak 8 besar karena kalah atas Bahrain dan Cina. Selanjutnya, Kolev kembali melatih timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2007 yang babak penyisihan grupnya kala itu berlangsung di GBK. Timnas Indonesia tampil cukup baik dengan menang sekali atas Qatar dan kalah 2 kali dari Arab Saudi. Ivan Kolev dikenal sebagai pelatih yang mempromosikan Bambang Pamungkas menjadi striker andalan timnas Indonesia saat itu. Ivan Kolev akhirnya dipecat pada awal tahun 2008 setelah mengalami kegagalan membawa timnas Indonesia U30 DEC Games 2007 Nakhon Ratchasima, Thailand.